Kembali lagi di channel Onya Film, setelah kemarin Wuji pingsan di bawah pohon, lalu ia dibawa pulang oleh anak gadis itu bernama Ziruo. Saat di rumah Ziruo ia dirawat oleh ayah Ziruo. Ayah Ziruo berniat meminta tolong pada temannya yang bernama Chang untuk mengobati Wuji. Tapi Wuji menolak karena penyakitnya sulit untuk disembuhkan. Tapi ayah Ziruo tetap pergi mencarikan tabib untuk Wuji. Wuji juga membantu Ziruo untuk memetik jeruk dan dijual di pasar. Saat sedang berjualan, tiba-tiba datang prajurit Yuan dengan membawa ayah Ziruo dan memaksanya untuk memberitahukan keberadaan Chang. Ayah Ziruo pun mati di tangan prajurit Yuan. Saat Wuji dan Ziruo ingin melarikan diri, mereka dicegat pasukan Yuan dari berbagai arah. Lalu datanglah Chang untuk menolong mereka. Chang pun bertarung melawan pasukan Yuan. Karena pasukan Yuan sangat banyak, Chang pun kalah di tangan prajurit Yuan. Tiba-tiba datanglah guru Wuji dan langsung menyelamatkan Chang dari pasukan Yuan. Penyakit Wuji pun kambuh, dan dia langsung pingsan. Lalu Wuji dibawa ke penginapan gurunya. Saat Wuji hendak tersadar, Wuji pun memanggil-manggil ayah dan ibunya. Gurunya pun langsung mengeluarkan kekuatan dalam untuk mengobatinya. Keesokan harinya Chang dan Ziruo pergi ke pemakaman ayah Ziruo untuk melakukan penghormatan terakhir. Saat kembali ke penginapan Wuji pun tersadar. Chang berniat membawa Wuji ke lembah kupu-kupu untuk berobat pada senior Hu, dan Chang juga meminta guru Wudang untuk merawat Ziruo. Akhirnya Wuji bersama Chang menuju lembah kupu-kupu, dan Ziruo pergi ke Wudang. Chang dan Wuji melakukan perjalanan yang sangat jauh menuju ke lembah kupu-kupu. Mereka melewati berbagai hutan dan sungai. Di lembah kupu-kupu, senior Hu sedang asyik menangkap kupu-kupu. Saat kupu-kupu itu hinggap di pohon, senior Hu pelan-pelan mendekati kupu-kupu itu untuk menangkapkan. Tiba-tiba datang Chang dan Wuji sehingga membuat kupu-kupu itu terbang tinggi. Lalu senior Hu melihat ke arah Chang, lalu dia membuka dada Chang, ternyata Chang terkena pukulan perusak jantung. Senior Hu pun bersedia untuk mengobatinya, tapi Chang juga ingin mengobatkan Wuji padanya. Senior Hu pun menolak, karena Wuji berasal dari Wudang bukan dari Sekte Ming. Chang pun tetap memaksa senior Hu agar mengobati Wuji, karena Chang sudah berhutang pada guru Wuji yang bernama Zhang Yanfeng. Senior Hu tetap menolak dan memukul Chang hingga terpental keluar. Saat senior Hu ingin menutup pintu rumahnya, Wuji mengulurkan tangannya untuk memaki-maki senior Hu. Saat senior Hu memegang tangan Wuji, ia terkejut karena Wuji terkena pukulan Xuan Ming. Senior Hu pun sangat terkesan masih ada yang bisa menggunakan jurus kejam itu. Akhirnya Wuji dibawa masuk dan diobati oleh senior Hu. Senior Hu menancapkan beberapa jarum di tubuh Wuji dan menggantungkan bambu-bambu yang mengeluarkan asap. Saat malam tiba, Chang yang berada di luar rumah sedang menggelar tikar untuk alas tidur. Lalu keluarlah Wuji dari dalam dan tampak sudah agak membaik. Lalu senior Hu keluar untuk mengajak Wuji tidur di dalam, tapi Wuji menolak dan memilih tidur di luar bersama Chang. Saat pagi tiba, Wuji dan Chang masih terlelap dalam tidurnya, lalu senior Hu membangunkan Wuji dan mengajaknya ke dalam untuk diobati. Saat hendak melakukan pengobatan, Wuji diberi buku pengobatan oleh senior Hu dan disuruh membacanya saat waktu senggang. Tapi Wuji malah langsung membaca buku itu dan senior Hu pun menunda pengobatannya. Wuji pun terus membaca seluruh buku pengobatan senior Hu. Bahkan sampai malam tiba, Wuji belum selesai membaca buku itu. Meskipun Wuji masih kecil, tapi ia memiliki kecerdasan lebih. Senior Hu takjub dengan Wuji. Senior Hu pun memberi Wuji hadiah berupa buku pengobatan. Setelah diberi pengobatan itu, Wuji menghampiri Chang dengan sangat senang, karena dalam buku itu dijelaskan cara mengobati Chang. Saat pagi, senior Hu sedang berkebun dan memetik sayuran. Datanglah Wuji dengan membawa buku pengobatan yang diberi oleh senior Hu. Wuji ingin menanyakan bagian yang tidak dapat dia pahami di buku itu. Senior Hu menolak untuk menjelaskannya, karena Wuji ingin mempelajari cara mengobati Chang. Lalu senior Hu menyuruh Wuji ke perpustakaannya untuk membaca buku pengobatan miliknya. Lalu Wuji membaca buku pengobatan di perpustakaan milik senior Hu. Sembari membaca, ia sambil meracik obat untuk Chang yang sedang terluka. Setelah selesai meracik obat, Wuji memberikannya pada Chang. Setelah meminum obat itu, dada Chang terasa sakit tapi hanya sekejap. Saat malam tiba, dada Chang terasa sakit, dan Chang juga terlihat lebih parah dari sebelumnya.
Wuji pun takut jika ia telah salah meracik obat. Bagaimana keadaan Chang selanjutnya? Terus saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe.